Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini, Ibu akan masuk ke materi integral, di mana kompetensi dasarnya di 3.33 menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar, dan di 4.33 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, setelah menyaksikan video ini, Ibu harap kalian dapat memahami konsep integral dan menentukan integral tak tentu dari suatu fungsi aljabar. Masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Nah, inilah kenapa kemarin sebelum masuk ke materi integral, Ibu minta kalian mereview materi turunan, karena ini ada hubungannya, yaitu kebalikan dari turunannya. Nah, sebagai contoh di sini, ini ada fungsi fx, ini turunannya. Masih ingat ya kalau turunan? X pangkat 5, maka turunannya adalah 5x pangkat 4. Nah, X pangkat 5 ditambah 3, maka turunannya adalah 5x pangkat 4. X pangkat 5 ditambah 112 juga 5x pangkat 4. X pangkat 5 dikurangi 12 juga turunannya adalah 5x pangkat 4. Nah, dari beberapa contoh ini dapat kita lihat bahwa X pangkat 5 ditambah suatu konstanta, maka turunannya adalah 5x pangkat 4. Nah, masih ingat kan kalau ada fx, ax pangkat n, maka turunannya adalah A dikali N, X pangkat N dikurangi 1. Nah, jadi ini ya kita gunakan. Nah, ketika konstan, kalau fx sama dengan suatu konstan, maka adalah turunannya adalah 0. Jadi kalau 0 itu kan di sini nggak perlu dituliskan. Nah, jadi di sini integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut dengan anti turunan. Jadi boleh dikatakan di sini ada fx, ya kan? Turunannya f aksen x. Nah, maka anti turunannya adalah f fx plus c. Lanjut. Nah, notasi integral tak tentu. Secara umum, fx menyatakan fungsi dalam variabel x, dan f aksen x turunan fx, dan c konstanta bilangan real. Maka integral tak tentu dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini integral f aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Jadi kayak tadi anti turunannya di sini. Ya. Rumus dasar integral tak tentu. Nah, kita kembali lagi kayak tadi. Negatif sepertiga X pangkat negatif 3, maka turunannya adalah X pangkat negatif 4. Nah, negatif seperdua X pangkat negatif 2, turunannya X pangkat negatif 3. Negatif X pangkat negatif 1, turunannya X pangkat negatif 2. Kalau X sendiri turunannya adalah 1, karena X pangkat 0 ya. Seperdua X pangkat 2 turunannya X. Sepertiga X pangkat 3 turunannya X pangkat 2. Nah, jadi di sini adalah 1 per N tambah 1 X pangkat N plus 1 dari sini nih. Nah, jadi jika dapat disimpulkan bahwa integral dari X pangkat N dx akan sama dengan 1 per N plus 1.
X pangkat N plus 1. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini selalu sama ya. Tuh, ini juga plus C. Dengan N-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Atau jika di sini ada variabel A-nya, ada koefisien, maaf. Ada koefisien untuk X pangkat N-nya, integral AX pangkat N dx, maka hasilnya adalah A dibagi N tambah 1, X pangkat N tambah 1 plus C, dengan N-nya tidak sama dengan negatif 1. Langsung ke contoh soalnya ya. Sebelum ke contoh soal, Ibu ke sifat-sifatnya dulu. Jadi kalau misalnya ada suatu integral K dari fx dx, maka K-nya boleh dikeluarkan dulu. Sama dengan K kali integral fx dx. Nah, kita integral fx ditambah dx dx. Nah, ini dihitung masing-masing sama dengan integral fx dx ditambah integral gx. Begitu juga untuk pengurangannya. Ya, intinya eh, diintegralkan masing-masing sukunya. Toh, perhatikan di sini. Integral X pangkat 2 dx. Nih, Ibu tulis lagi ya di sini. Integral dari X pangkat N dx adalah 1/N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Jadi di sini N-nya adalah 2. Maka integral X pangkat 2 adalah 1/2 tambah 1 X 2 tambah 1 plus C. Nah, 1/3 X pangkat 3 tambah C. Ini hasilnya. Begitu juga kalau untuk yang nomor 2, bedanya di sini ada koefisien. Jadi kalau di sini ada koefisiennya A, kan? Ini koefisien A, maka satu ini tinggal diganti dengan A. Jadi di sini hasilnya adalah 4, ya kan? Per N-/nya 3. 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1 plus C. Jadinya 4/4, X pangkat 4 ditambah C, atau sama dengan X pangkat 4 plus C. Jadi perlu kalian ketahui kalau integral tak tentu, hasilnya selalu ada ditambah dengan C atau konstanta. Selanjutnya contoh yang ketiga, integral dari 1/X pangkat 4. Kita tidak ada rumus integral 1/. Maka harus dibawa ke bentuk pangkat. Nah, ini kita rubah dulu. Sama dengan integral X pangkat negatif 4 dx. Nah, ya kita kerjakan menggunakan rumusnya. Jadi ini tidak ada angka arti 1 kan? 1/N-nya di sini ada negatif 4. Negatif 4 ditambah 1, X negatif 4 tambah 1 tambah C. Negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Atau bisa kita tuliskan min 1/3 X pangkat plus C. Nah, itu adalah 3 contoh kita mengintegralkan suku-suku tunggal. Selanjutnya, Ibu masuk ke contoh yang keempat. Nah, ini adalah bentuk suku banyak, di mana dalam mengintegralkan, sama seperti dalam turunan, jadi diturunkan masing-masing. Kalau dalam integral juga diintegralkan masing-masing. Berarti boleh kalian langsung, di sini N-nya 2, 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dikurangin 1/, kalau tidak dituliskan artinya pangkat 1 diisi 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 ditambah, nah di sini adalah artinya 3 itu 3X pangkat 0. Jadi boleh langsung kalian tulis saja 3X. Gerakannya, dan tidak lupa selalu ditambah dengan C. Jadi hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3
dikurangin 1/2 X pangkat 2 tambah 3X ditambah Y. Selanjutnya, jika ada integral X pangkat 2 dikalikan dengan X dikurangin 4. Nah, ini bentuk perkalian. Maka sebelum kita integralkan, kalikan terlebih dahulu. Nah, di sini akan menjadi integral X pangkat 3 dikurangin 4X pangkat 2 dx. Untuk selanjutnya, berarti kita kerjakan menggunakan rumusnya. 1/3 tambah 1. X pangkat 3 tambah 1 kurangin 4/2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 ditambah C. Hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 kurangin 4/3 X pangkat 3 tambah C. Nah, itu mudah bukan? Nah, selanjutnya kita ke contoh yang nomor 6. Di sini ada bentuk pangkat. Oh ya, ini lupa ada X-nya. Nah, kalau bentuk pangkat ya berarti harus kita pangkatkan terlebih dahulu. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 5. Berarti kita pangkatkan dulu X kuadrat berarti jadi X pangkat 4. Kemudian dikurangin 2 kali 5 kali X pangkat 2 jadi 10. 2 ditambah 25 dx. Kemudian setelah kalian pangkatkan, baru kita integralkan menggunakan rumus masing-masing. 1/4 tambah 1 X tambah 1. Kurangin 10/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 25X. Nah, jadi kalian harus sudah langsung ya. Jadi kalau ada suatu konstanta seperti ini, diintegralkan tinggal tambahkan X aja. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 1/5 X pangkat 5 kurangin 10/3 X pangkat 3 ditambah 25X ditambah C. Ya, ditambah C. Itu tadi udah Ibu berikan contoh untuk integral tak itu. Selanjutnya, coba kalian mengerjakan soal ini. Pertama, integral dari 4X min 5 dx. Yang kedua, integral dari 3X ditambah 1 dikali X dikurangin 2 dx. Ketiga, integral dari X plus 2 pangkat 2 dx. Yang keempat, integral dari X pangkat 3 dikali X kuadrat plus 4X min 1. Kan kalian kerjakan soal ini, semoga kalian sudah betul-betul memahami ya. Karena nanti untuk melanjutkan materi ini harus sudah paham. Oke, sekian terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.